Bagaimana jika anak berusia 11 tahun yang hidup dari memulung, tidur di bawah kolong jembatan, dan makan dari sisa-sisa, justru jadi cahaya bagi banyak orang? Cerita ini akan membuka mata kita, bahwa cinta dan harapan bisa tumbuh di tempat paling gelap sekalipun. Assalamualaikum sahabat Musafir Cerita. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Jangan lupa bagikan jika cerita ini menyentuh hatimu. Namanya Bayu. Seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang sejak 4 tahun lalu hidup sebatang kara. Tubuhnya kurus, bahkan terlalu kurus untuk anak seusianya. Kulitnya legam, bukan karena hobi bermain di bawah matahari, melainkan karena terbakar panas siang yang tak pernah mengenal belas kasihan. Pakaian yang melekat di tubuhnya sudah seperti kulit kedua, lusuh, penuh tambalan, dan berbau amis campuran antara sampah dan peluh. Tapi di balik tubuh kecil itu, tersembunyi jiwa yang tangguh, jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang dewasa. Bayu bukan anak biasa. Ia adalah anak yang dipaksa dewasa oleh kerasnya hidup sejak usia 7 tahun, saat kedua orang tuanya meninggal dunia dalam kecelakaan bus yang merenggut nyawa puluhan penumpang. Sejak saat itu, hidup Bayu terbalik. Tak ada lagi panggilan nak yang lembut di pagi hari. Tak ada lagi pelukan hangat seorang ibu atau suara serak sang ayah yang mengantar tidur. Hanya suara gesekan roda becak, teriakan pasar, dan deru truk sampah yang menjadi pengantar malamnya. Setiap malam, Bayu tidur beralaskan tikar sobek di bawah jembatan layang, berselimut jaket bekas yang ia temukan di tong sampah 2 bulan lalu. Saat hujan datang, ia menggulung dirinya dengan plastik bekas, berharap air tak meresap ke tulangnya yang tinggal kulit. Ia tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Tidurnya selalu waspada, takut diusir, takut disakiti, atau sekadar takut lapar menyerangnya lebih dini. Tapi di tengah kegelapan malam dan dinginnya udara kota, ia tetap menatap langit. Pak, Bayu masih hidup kok, tapi capek, bisiknya sambil menatap bintang yang sesekali muncul di antara kabut polusi. Setiap pagi, sebelum langit benar-benar terang, Bayu sudah terbangun. Ia mengusap matanya yang masih lengket, menggulung tikar lusuhnya, dan memanggul karung besarnya, karung yang menjadi teman setianya memulung dari gang ke gang, dari pasar ke tempat sampah umum. Karung itu sudah bolong di beberapa sisi, tapi tetap ia bawa karena tak ada pengganti. Dengan kaki telanjang, ia berjalan menyusuri trotoar yang masih lengang, memungut satu persatu botol plastik, kaleng bekas, kardus lembab, apapun yang bisa ia jual ke pengepul. Kadang ia menemukan sisa makanan, nasi basi atau roti keras yang sudah dibuang orang. Ia akan memeriksa apakah makanan itu masih bisa dimakan, dan jika ia makan sambil berdiri di pinggir tempat sampah. Alhamdulillah masih ada rezeki hari ini, bisiknya meski mulutnya harus menahan rasa asam dari makanan basi. Namun ada hari-hari di mana tidak satu pun botol ia temukan. Ada hari di mana ia hanya berjalan dengan perut kosong, sementara di seberangnya, anak-anak seusianya berlarian sambil membawa bekal. Mereka mengenakan seragam rapi, sepatu bersih, dan tas punggung yang penuh buku. Bayu hanya bisa berdiri di balik tiang listrik atau semak, memperhatikan mereka dari jauh. Ia menelan ludah lalu berkata lirih, "Aku juga pengin sekolah, aku pengin punya buku bukan karung, tapi dunia belum mengizinkannya. Dunia masih menahannya di sudut kelam yang bahkan cahaya pun enggan menyapa." Yang paling menyakitkan bagi Bayu bukan rasa lapar atau dingin malam. Bukan pula cacian orang-orang yang melihatnya dengan jijik. Yang paling menyakitkan adalah rasa rindu. Rindu pada suara ibunya yang dulu suka bernyanyi lagu daerah saat memasak. Rindu pada ayahnya yang suka mendongeng sebelum tidur. Dan rindu pada masa di mana ia tak harus berjuang sendirian. Pernah suatu malam,
Bayu memeluk karung lusuhnya seperti memeluk seseorang. Ia menangis dalam diam. Bayu capek, Pak. Bayu kangen, Ma. Tangisnya tak bersuara, hanya air mata yang perlahan membasahi pipi kotornya. Tapi esoknya, ia kembali bangun, kembali berjalan, dan kembali memulung. Karena ia tahu, menangis tidak akan membuat perutnya kenyang. Di satu siang yang panas, Bayu duduk di bawah pohon beringin di taman kota. Ia baru saja memulung dari pasar tradisional dan karungnya belum penuh. Ia menyeka keringat dengan ujung bajunya dan menatap anak-anak yang sedang bermain ayunan. Tiba-tiba salah satu anak menunjuk ke arahnya sambil berteriak, "Ih, lihat tuh! Anak pemulung! Jijik!" Anak-anak lain ikut tertawa. Bayu hanya menunduk, tak berkata apapun. Di dalam hatinya, ada luka yang kembali terbuka. Tapi Bayu menahan. Ia tahu jika ia marah, dunia tak akan peduli. Dan jika ia membalas, ia justru dianggap sebagai ancaman. Jadi ia memilih diam. Diam dan tetap bertahan. Hari itu, ketika Bayu tengah mengais tempat sampah di pinggir taman, sebuah suara lembut menghentikannya. "Nak, kamu sudah makan?" Bayu menoleh. Seorang wanita paruh baya berdiri di hadapannya. Ia mengenakan gamis sederhana dan kerudung abu-abu. Di tangannya ada kantong plastik berisi nasi bungkus dan air mineral. Bayu menggeleng pelan. Wanita itu tersenyum, lalu mengulurkan kantong tersebut. "Ini buat kamu, ya," Bayu mematung. Ia tak terbiasa menerima kebaikan. Biasanya orang datang hanya untuk mengusir atau menghardiknya. Tapi kali ini, seseorang datang membawa kasih. Bayu menerima makanan itu dengan tangan gemetar. "Makasih, Bu," ucapnya lirih. Wanita itu tersenyum lagi. "Namaku Buwati. Kamu bisa duduk di sini kalau mau, nggak apa-apa kok." Bayu duduk perlahan, masih waspada. Tapi saat ia mulai makan, rasa hangat itu menyelimuti dadanya. Ia belum pernah makan makanan seenak ini selama berbulan-bulan. Sambil makan, matanya tak lepas dari Buwati. "Ibu orang baik," gumamnya. Buwati menatap Bayu lama, lalu mengusap kepalanya. "Kamu kuat, Nak. Tuhan gak akan biarin kamu terus begini. Percaya itu, ya." Sejak hari itu, setiap sore Buwati selalu datang ke taman itu. Ia membawa makanan, kadang juga pakaian bekas yang masih layak. Bayu perlahan mulai membuka hatinya. Ia menceritakan kisah hidupnya, tentang orang tuanya yang meninggal, tentang tidur di kolong jembatan, tentang malam-malam lapar dan dingin yang hanya bisa dilawan dengan memeluk karung. Buwati mendengarkan dengan seksama, matanya kadang berkaca-kaca. Ia tak menyangka anak sekecil ini sudah melewati begitu banyak luka. "Maaf ya, Bu, jadi nangis," kata Bayu malu-malu. Tapi Buwati langsung memeluknya. "Nggak apa-apa, Nak. Ibu justru bangga sama kamu." Hubungan mereka semakin erat. Bayu yang biasanya tertutup, mulai bisa tersenyum tulus. Ia merasa tidak sendirian lagi. "Bu, kalau aku pengen sekolah, kira-kira bisa nggak ya?" tanyanya suatu hari. Buwati tak langsung menjawab. Ia hanya memegang tangan Bayu erat dan berkata, "Kalau kamu mau, Ibu akan usahakan. Kita sama-sama berjuang, ya." Malam itu, Bayu tidur sambil memeluk nasi bungkus yang belum sempat ia habiskan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidur dengan air mata, bukan karena kesedihan, tapi karena harapan mulai kembali tumbuh dalam hatinya yang lama beku. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Bayu dan Buwati semakin erat seperti seorang anak dengan ibunya sendiri. Setiap kali mereka duduk di bangku taman setelah matahari mulai turun, angin sore menjadi saksi percakapan mereka yang makin dalam. Bayu mulai membuka hatinya, mengisahkan potongan-potongan luka hidup yang selama ini ia simpan sendiri. "Bu,"
Bayu tuh kadang iri, lihat anak-anak bisa pulang ke rumah, bisa makan bareng keluarga. Aku, bahkan gak ingat terakhir kali makan bareng sama orang tua, ucapnya lirih. Bu Wati terdiam, menahan air mata yang nyaris jatuh. Ia hanya mengangguk, mengelus rambut Bayu dengan lembut. Itu wajar, nak, kamu manusia. Kamu boleh sedih, boleh iri, asal jangan hilang harapan. Pada malam-malam tertentu, Bayu mulai bermimpi lagi, bukan mimpi buruk seperti biasanya, tapi mimpi sederhana, memakai seragam sekolah, duduk di kelas sambil menulis, lalu pulang ke rumah kecil dengan senyum. Ia tidak tahu apakah mimpi itu akan jadi nyata, tapi Bu Wati selalu bilang, mimpi itu benih. Kalau kamu terus siram dengan doa dan usaha, dia akan tumbuh, Bayu. Dan setiap kali Bu Wati berkata begitu, Bayu merasa dadanya hangat. Mungkin inilah yang selama ini hilang dari hidupnya, keyakinan bahwa ia layak bermimpi. Namun, hidup bukan cerita dongeng yang selalu berjalan mulus. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota dengan amarah langit yang tak bisa ditahan. Kilat menyambar-nyambar, dan angin bertiup begitu kencang. Bayu yang malam itu tertidur di kolong jembatan tiba-tiba terbangun karena air mulai naik. Ia panik. Karungnya yang berisi botol plastik, baju bekas, dan satu-satunya jaket pemberian Bu Wati terseret arus. Ia mencoba mengejar, tapi air terlalu deras. Dalam hitungan menit, semuanya hilang. Ia terduduk di pinggir jalan, tubuhnya menggigil, pakaiannya basah kuyup. Di tengah hujan, ia menangis sejadi-jadinya. Tuhan, aku udah gak punya apa-apa lagi. Kalau memang Bayu harus mati, ya udah. Aku capek. Tak ada yang memeluknya malam itu. Tak ada tangan yang menyeka air matanya. Hanya hujan yang terus mengguyur, seolah ikut menangis bersamanya. Perutnya lapar, tubuhnya menggigil, dan semangatnya menguap seperti embun tersapu badai. Malam itu, Bayu benar-benar berada di titik terendah. Ia merasa sendirian. Ia merasa ditinggalkan. Apa aku terlalu jelek buat dicintai? Apa aku cuma sampah yang pantas dibuang? Pikirnya dalam hati. Namun, di balik hujan dan gelap malam, masih ada cahaya yang diam-diam mendekat. Cahaya dari seseorang yang tak pernah benar-benar pergi. Pagi harinya, Bu Wati merasa gelisah. Seperti ada yang meremas dadanya sejak subuh. Ia bergegas ke taman, tempat biasa ia bertemu Bayu. Tapi bangku itu kosong. Ia mencarinya ke tempat sampah belakang pasar, ke gang kecil tempat Bayu biasa lewat, namun Bayu tak terlihat. Ya Allah, jangan bilang terjadi sesuatu, pikirnya panik. Sampai akhirnya, ia melihat sosok kecil meringkuk di bawah kolong jembatan. Tubuh itu menggigil, wajahnya pucat, dan matanya setengah tertutup. Bayu! Teriak Bu Wati, lalu langsung berlari menghampirinya. Tanpa banyak bicara, Bu Wati langsung menggendong Bayu yang tubuhnya terasa ringan seperti kapas. Ia membawanya pulang, memandikannya dengan air hangat, menyelimuti tubuh kecil itu dengan kain tebal, dan menyuapinya bubur hangat perlahan. Bayu menatap Bu Wati dengan mata berkaca-kaca. Bu, aku kira ibu udah lupa sama Bayu, suaranya serak. Bu Wati menggenggam tangannya erat. Ibu nggak akan pernah lupa, nak. Kamu bukan orang asing buat ibu. Kamu itu anak ibu sekarang. Malam itu, Bayu tidur di kasur yang empuk untuk pertama kalinya. Langit-langit rumah Bu Wati terlihat asing tapi nyaman. Bau sabun dari baju bersihnya masih terasa. Ia memeluk bantal dengan senyum yang samar, dan sebelum tidur ia berdoa dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Engkau masih titipkan satu orang yang mau lihat aku, bukan jijik, tapi dengan cinta." Di rumah kecil Bu Wati, Bayu mulai merasakan kembali apa itu rumah. Ia membantu menyapu, mencuci piring, dan sesekali menemaninya ke pasar. Tak butuh waktu lama bagi tetangga sekitar mengenal Bayu sebagai anak pemulung yang sopan dan pekerja keras.
Beberapa dari mereka mulai menyumbang pakaian atau buku bekas. Ada juga yang menyemangatinya saat melihat Bayu membaca di teras. "Ayo terus belajar, Bayu. Kamu pasti bisa jadi anak hebat," ujar Pak Rudi, tetangga samping rumah. Suatu malam, Bu Wati duduk di ruang tengah sambil membuka berkas-berkas. Ia memanggil Bayu yang sedang menggambar di lantai. "Nak, kamu masih pengin sekolah kan?" tanya Bu Wati. Bayu mengangguk cepat, matanya bersinar. "Iya, Bu. Bayu mau banget." Bu Wati tersenyum. "Kalau begitu, Ibu udah daftar kamu ke SD terdekat. Nanti kamu ikut ujian penempatan ya." Bayu menutup mulutnya, tak percaya. Air matanya jatuh begitu saja. "Makasih, Bu, makasih banget." Bayu janji nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Sejak malam itu, Bayu mulai belajar lebih giat. Ia membaca buku-buku lama, berlatih menulis huruf-huruf yang dulu ia lupakan. Bu Wati sabar mendampinginya, menjelaskan satu persatu. "Bu, kenapa Ibu percaya sama aku?" tanya Bayu di sela belajar. Bu Wati menatapnya dengan senyum penuh kasih. "Karena kamu anak hebat. Dan anak hebat itu hanya butuh satu orang yang percaya untuk terbang." Hari pertama sekolah tiba. Bayu mengenakan seragam putih merah bekas yang telah dicuci bersih dan disetrika rapi. Sepatunya agak kebesaran, tapi Bayu tetap memakainya dengan bangga. Ketika masuk ke kelas, anak-anak lain mulai berbisik. Ada yang memandangi bekas luka di tangannya, ada pula yang menertawakan karena tasnya tambalan. Tapi Bayu diam. Ia ingat pesan Bu Wati, "Kamu nggak perlu jadi sempurna. Cukup jadi Bayu yang mau belajar dan nggak menyerah." Saat pelajaran dimulai, Bayu tampak gugup. Ia kesulitan membaca beberapa kalimat yang terlihat sederhana bagi anak-anak lain. Ia salah menyebut angka, dan tangannya gemetar saat diminta menulis di papan. Beberapa anak tertawa kecil. Guru sempat bingung, tapi saat melihat semangat di mata Bayu, ia tersenyum. "Tak apa, Bayu. Yang penting kamu mau mencoba. Kita belajar sama-sama ya." Sepulang sekolah, Bayu berjalan pelan ke rumah. "Bu, aku malu. Aku ketinggalan jauh dari teman-teman," ucapnya lirih. Tapi Bu Wati langsung menepuk pundaknya. "Bayu, kamu sudah jauh melampaui mereka. Mereka belajar huruf, kamu belajar bertahan hidup. Mereka belajar matematika, kamu belajar sabar. Kamu bukan ketinggalan, kamu punya pelajaran hidup yang lebih dalam." Bayu menunduk, menahan tangis. Dan hari itu, ia berjanji dalam hati, "Aku nggak akan menyerah. Aku akan terus maju, demi ibu, demi orang tua yang sudah di surga, dan demi diriku sendiri." Waktu berjalan seperti sungai yang tak pernah berhenti. Bayu mulai terbiasa dengan rutinitas barunya sebagai anak sekolah. Ia bangun pagi sebelum subuh, membantu Bu Wati menyapu halaman kecil rumah, lalu bersiap mengenakan seragam putih merah yang meski usang, ia pakai dengan penuh kebanggaan. Tak pernah satu hari pun ia lalui dengan mengeluh. Ia belajar dengan semangat, mencatat pelajaran meski tangannya masih kaku menulis huruf-huruf kapital. Di sekolah, ia duduk di bangku paling depan agar bisa lebih fokus. Walau kadang ia tak paham isi pelajaran, ia selalu menyalin semua yang tertulis di papan tulis, berharap bisa memahaminya di rumah bersama Bu Wati. Guru-gurunya mulai memperhatikan sikapnya yang luar biasa. Bayu bukan anak yang pintar secara akademik, tapi ia memiliki sesuatu yang jarang dimiliki anak seusianya, semangat belajar yang membara. Suatu hari, Pak Ahmad, guru bahasa Indonesia, memanggil Bayu ke ruang guru. "Bayu, kamu anak yang rajin dan sopan. Kamu memang belum bisa membaca lancar, tapi semangatmu luar biasa. Teruskan ya, jangan pernah malu," ujarnya sambil menepuk bahu Bayu. Bocah kecil itu tersenyum kikuk, tapi dalam hatinya tumbuh sebuah perasaan baru, dihargai, diperhatikan.
Dan itu terasa sangat mewah baginya yang dulu hanya dikenal sebagai anak pemulung. Namun, tidak semua orang melihat Bayu dengan mata yang penuh kasih. Di sekolah, ada beberapa anak yang sering mengejeknya. Mereka menyebut Bayu anak sampah atau anak jembatan. Kadang mereka menutup hidung saat Bayu lewat, seolah bau kemiskinan masih melekat di tubuhnya. Awalnya Bayu menahan. Ia diam. Ia menelan semua cemoohan dengan dada sesak. Tapi suatu hari, ejekan itu terlalu kejam. Seorang anak laki-laki di kelas menyiramkan air ke sepatunya dan berkata, "Biar bersih, soalnya bekas got." Anak-anak lain tertawa. Bayu hanya menunduk, menahan air mata yang menggumpal di pelupuk. Sepulang sekolah, Bayu tak langsung pulang ke rumah. Ia duduk di bangku taman yang dulu menjadi tempat pertemuannya dengan Bu Wati. Ia membuka bukunya dan menulis, "Hari ini aku sedih, tapi aku harus kuat. Karena orang yang kuat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang tetap bangkit setiap kali dijatuhkan." Kalimat itu ia baca berulang-ulang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah bagian dari proses. Mereka boleh hina aku sekarang, tapi suatu hari nanti, aku akan jadi orang yang mereka hormati, ucapnya lirih, nyaris seperti berjanji pada langit. Waktu terus bergulir. Tak terasa, Bayu menginjak kelas 6. Ia semakin rajin belajar. Nilainya mulai membaik, dan meski ia tak selalu menjadi yang terbaik, ia selalu masuk 3 besar di kelas. Guru-guru memujinya karena tekun dan jujur. Bahkan kepala sekolah mulai meliriknya untuk diajukan sebagai penerima beasiswa ke jenjang berikutnya. "Bu, apa benar Bayu bisa dapat beasiswa?" tanyanya suatu malam pada Bu Wati. Perempuan itu mengangguk sambil tersenyum. "Bukan cuma bisa, Nak, kamu pantas." Hari kelulusan tiba. Semua siswa dan orang tua berkumpul di aula sekolah. Anak-anak mengenakan pakaian terbaik mereka. Bayu mengenakan kemeja putih yang disumbangkan oleh tetangga, celana panjang abu-abu hasil jahitan Bu Wati sendiri, dan sepatu lusuh yang sudah disemir berkali-kali agar tampak layak. Ketika nama Bayu dipanggil untuk menerima penghargaan sebagai siswa inspiratif, seluruh aula berdiri dan bertepuk tangan. Bayu naik ke atas panggung dengan langkah gugup, namun matanya menyapu ke arah penonton dan berhenti pada Bu Wati yang berdiri sambil meneteskan air mata. "Aku anak pemulung," ucap Bayu dalam pidatonya. "Aku tidak punya rumah, tidak punya orang tua. Tapi hari ini, aku punya satu hal yang sangat berarti, kesempatan. Dan orang yang memberiku itu adalah Ibu Wati." Ucapan Bayu menggema di ruangan. Beberapa guru dan orang tua meneteskan air mata, bahkan kepala sekolah berdiri dan memeluk Bayu. Hari itu menjadi salah satu hari paling membanggakan dalam hidupnya. Tapi di balik semua tepuk tangan itu, hanya satu hal yang Bayu simpan erat dalam hatinya, rasa terima kasih. Sepulang dari acara, Bayu mendekati Bu Wati yang masih memegang tisu dan berkata, "Bu, aku nggak tahu bisa balas semua kebaikan Ibu apa enggak, tapi Bayu janji, suatu hari Bayu akan bikin Ibu bangga." Bu Wati hanya mengusap kepala Bayu sambil berkata pelan, "Kamu udah bikin Ibu bangga, Nak, sejak hari pertama kamu nggak nyerah." Setelah lulus, Bayu diterima di SMP negeri favorit lewat jalur prestasi. Ia kembali harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi kali ini, ia sudah jauh lebih kuat. Ia sudah tahu bahwa di dunia ini, selalu ada orang yang akan menilai rendah, tapi juga akan ada yang percaya tanpa syarat. Setiap malam, Bayu mengulang pelajaran, membaca buku yang ia pinjam dari perpustakaan, dan menuliskan cita-citanya di dinding kamarnya. "Suatu hari, aku akan menjadi guru seperti Bu Wati, supaya anak-anak lain tahu bahwa mereka berharga." Ia tak ingin hanya selamat. Ia ingin menyelamatkan. Di usia 18 tahun, Bayu berhasil lulus SMP dan SMA dengan nilai yang membanggakan. Ia mengikuti seleksi masuk universitas negeri dan diterima di jurusan pendidikan.
Bu, aku diterima. Jeritnya saat surat pengumuman itu sampai di rumah. Bu Wati memeluknya erat, menangis sejadi-jadinya. Bayu, kamu hebat, nak. Kamu beneran anak hebat. Malam itu, mereka makan mie instan berdua, tapi suasananya seperti makan di restoran mewah. Tak ada lilin, tak ada musik, tapi ada kebahagiaan yang begitu tulus dan dalam. Bayu menggenggam tangan Bu Wati dan berkata, Bayu nggak akan berhenti sampai anak-anak di jalanan punya tempat untuk bermimpi. Tak hanya kuliah, Bayu mulai aktif di komunitas sosial. Ia bergabung dengan kelompok relawan yang membantu anak jalanan belajar membaca dan menulis. Ia mengunjungi kolong jembatan, lorong gelap dan taman-taman kota, tempat di mana dulu ia pernah tidur. Ia membagikan buku, cerita, dan lebih dari itu, harapan. Anak-anak itu memanggilnya Kak Bayu, dan setiap kali ia tersenyum pada mereka, seolah ia sedang tersenyum pada dirinya sendiri di masa lalu. Aku dulu kamu, dan kamu bisa jadi aku, ucapnya suatu sore pada seorang anak laki-laki yang memeluk karung lusuh di punggungnya. Kamu bukan sampah. Kamu mimpi yang belum tumbuh. Dunia mulai mengenal nama Bayu bukan karena kisah sedihnya, tapi karena ketulusan dan semangatnya dalam membagikan harapan kepada anak-anak jalanan. Di sela-sela kuliah, Bayu menyempatkan diri mengajar anak-anak di terminal, pasar, kolong jembatan, bahkan panti-panti tak resmi. Ia tak pernah dibayar, tak pernah mengeluh. Kalau bukan kita yang bantu mereka, siapa lagi? Katanya suatu kali kepada rekan komunitasnya. Ia membawa bekal dari rumah, buku-buku sumbangan dari teman kampus, dan sepenuh hatinya. Di tiap wajah kecil yang menyimak, Bayu melihat dirinya sendiri, anak yang dulu diabaikan, dijauhi, tapi tetap bertahan. Ayo, siapa yang bisa baca ini? Serunya sambil mengangkat papan tulis kecil. Anak-anak itu berebut menjawab, tertawa, dan menempel di sekelilingnya. Kisah Bayu yang mengajar di jalanan itu mulai tersebar lewat video sederhana yang diunggah salah satu mahasiswa relawan. Dalam video berdurasi 2 menit, terlihat Bayu duduk melingkar dengan anak-anak lusuh, mengajarkan mereka huruf dan angka sambil tersenyum lebar. Dia bukan cuma mengajar, komentar seorang warganet, dia membagi cinta. Video itu viral. Ribuan komentar mengalir, mulai dari doa, kekaguman, hingga tawaran beasiswa. Tapi Bayu tak mencari sorotan. Saat media mulai memburunya, ia berkata, saya hanya ingin anak-anak jalanan tahu bahwa mereka bukan barang buangan. Mereka layak dicintai, layak bermimpi, dan layak hidup. Salah satu media nasional akhirnya mengangkat kisah hidup Bayu ke layar televisi. Dalam sebuah program spesial bertajuk, Dari Kolong Jembatan Menuju Panggung Harapan, wajah Bayu muncul di seluruh Indonesia. Ia duduk dengan senyum gugup, menceritakan perjalanannya, dari memulung di usia 7 tahun, bertahan hidup dalam dinginnya malam, hingga kini mengulurkan tangan untuk anak-anak yang dulu bernasib seperti dirinya. Semua ini tidak akan terjadi tanpa satu orang yang percaya pada saya. Bu Wati, katanya di tengah wawancara. Kamera pun menyorot Bu Wati yang duduk di bangku penonton, meneteskan air mata sambil menggenggam foto kecil Bayu saat masih memakai karung di punggungnya. Tak hanya siaran TV, sebuah penerbit juga tertarik dengan kisah Bayu dan memintanya menulis buku. Butuh waktu berbulan-bulan bagi Bayu menyelesaikannya, karena setiap kata yang ia tulis selalu mengajak kenangan masa lalu yang menyakitkan kembali hadir. Judul bukunya akhirnya dipilih sendiri oleh Bayu, Aku Bukan Sampah, Aku Mimpi Yang Berjalan. Buku itu bukan hanya laris, tapi menjadi bahan diskusi di berbagai sekolah dan komunitas. Dalam launching bukunya, Bayu berkata dengan suara bergetar, buku ini bukan tentang saya, tapi tentang kita semua yang pernah merasa tak diinginkan. Yang pernah disepak oleh keadaan, tapi tetap memilih untuk bangkit. Sejak itu, Bayu mulai diundang ke berbagai seminar pendidikan,
talk show motivasi, bahkan menjadi pembicara termuda di forum anak nasional. Ia datang bukan dengan jas mahal atau sepatu mengkilap, tapi dengan aura ketulusan yang membuat siapapun tersentuh. Dalam setiap panggung yang ia injak, Bayu selalu mengingatkan, yang anak-anak butuhkan bukan hanya bantuan, tapi perhatian. Peluk mereka, dengarkan cerita mereka, ajak mereka bermimpi. Suaranya bukan suara yang besar, tapi setiap katanya menusuk hati pendengar. Salah satu momen paling mengharukan terjadi saat ia memberikan motivasi di sebuah sekolah elit. Setelah sesi berbagi, seorang siswa perempuan mendekatinya dan menangis. "Kak Bayu, aku malu. Aku punya segalanya, tapi sering mengeluh. Kakak nggak punya apa-apa, tapi begitu kuat." Bayu memeluknya dan berkata, "Semua orang bisa jatuh. Tapi yang paling berani adalah mereka yang memilih bangkit, bukan menyalahkan." Hari itu, guru-guru dan orang tua murid terdiam. Mereka melihat bahwa pelajaran tentang kemanusiaan tak selalu datang dari orang yang lahir di rumah mewah. Kadang justru datang dari anak kecil yang pernah tidur di atas kardus basah. Meski telah dikenal luas, Bayu tak berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhana bersama Bu Wati. Ia tetap menyapu halaman tiap pagi, tetap menyebut nama-nama anak jalanan yang ia bimbing dalam doanya, dan tetap mencium tangan Bu Wati sebelum berangkat kuliah. Di malam-malam sepi, Bayu masih menatap langit sambil berbicara dalam hati kepada almarhum orang tuanya. "Bayu sekarang udah besar, Pak. MA. Bayu nggak tidur di jalan lagi. Bayu bisa sekolah, bisa bantu anak-anak lain. Bayu harap kalian bangga." Ia tahu, tak semua anak seberuntung dirinya bisa bertemu seseorang seperti Bu Wati. Itulah sebabnya ia selalu hadir untuk anak-anak yang sedang tersesat dalam gelap. Ia sering kembali ke kolong jembatan tempat ia dulu tinggal, bukan untuk mengenang, tapi untuk mengajak anak-anak keluar dari tempat itu. "Aku dulu tidur di sini," katanya kepada seorang bocah kecil yang memeluk kucing jalanan. "Tapi sekarang aku bisa berdiri. Kamu juga bisa. Ayo ikut Kak Bayu, kita belajar bareng." Di usia 22 tahun, Bayu mengadakan acara kecil di rumah untuk ulang tahun ke-60 Bu Wati. Ia mengundang puluhan anak-anak binaannya, tetangga, dan para sahabat. Rumah kecil itu penuh tawa dan aroma nasi liwet yang hangat. Di akhir acara, Bayu berdiri di depan semua orang. Suaranya bergetar, tapi matanya berbinar. "Ibu Wati adalah alasan saya hidup hari ini. Dulu saat semua orang menutup mata, hanya ibu yang datang dan berkata, 'Kamu berharga.' Ibu bukan hanya selamatkan hidup saya, tapi hidup puluhan anak yang kini saya bimbing." Ia kemudian mendekat ke Bu Wati, mengambil tangan keriput itu, dan berlutut sambil memeluknya. "Bu, terima kasih sudah lihat aku saat dunia buang aku. Terima kasih karena mencintai aku, bukan karena aku bersih atau pintar, tapi karena ibu percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan manusia." Bu Wati menangis, memeluk Bayu erat. Suara isak tangis terdengar dari para tamu. Hari itu bukan hanya ulang tahun Bu Wati yang dirayakan, tapi juga cinta, pengorbanan, dan harapan yang tak pernah padam. Dan di langit senja yang merekah indah, seolah dunia ikut tersenyum menyaksikan bahwa keajaiban itu nyata, jika cinta jadi alasan seseorang bertahan hidup.